Polemik impor beras yang diminta oleh Dirut Bulog, dengan anggapan, produksi panen beras petani, sangat kurang, dan disanggah oleh Menteri Pertanian, yang mengatakan, produksi beras petani, cukup, ini adalah sangat memalukan dan tidak lazim, karena, Bulog tidak biasanya mengusulkan impor beras secara nasional. Karena, yang paling tahu kebutuhan beras dengan mempertimbangkan keseimbangan, antara suplai, produk pertanian, dibanding dengan demand, konsumen beras, adalah peran dari Kementerian Perdagangan. Apalagi, Bulog secara nasional, hanya bisa menyerap beras nasional sebesar 1,2 juta ton, di tahun 2021. Jumlah ini relatif sangat kecil, bila dibandingkan dengan serapan produksi beras nasional secara total, yang jumlahnya mencapai 31,33 juta ton, total serapan nasional. Jadi, Bulog hanya membeli beras petani nasional dan mengedarkan beras ke masyarakat, tidak lebih dari 3% dari total beras yang diproduksi nasional. Jadi, serapan terbesar adalah dari swasta, sehingga, Dirut Bulog tidak pantas memberikan usulan impor dan informasi kepada pemerintah, yang akhirnya, menjadi salah informasi juga kepada publik. Karena, ketidaktahuannya tentang produksi, dan bahkan, cadangan beras secara nasional, serapan Bulog yang relatif sangat sedikit ini, karena Bulog belum bisa secara profesional menyerap beras nasional, termasuk juga, memasarkan beras nasional ke masyarakat, terbukti, sebagian besar, bahkan semua masyarakat Indonesia tidak berminat, untuk membeli beras yang dipasarkan oleh Bulog. Ditambah lagi, Dirut Bulog juga meminta impor 500.000 ton beras, dengan anggaran sebesar, 4,4 triliun rupiah, dan mengatakan, mereka rugi besar, karena, harus menjual beras impor dengan harga Rp8.300 per kilogram, sedangkan, harga belinya Rp8.800 per kilogram, dari Vietnam. Pernyataan kerugian Dirut Bulog tersebut adalah tidak masuk akal. Karena, harga beras di Vietnam yang sebenarnya hanya berkisar, paling murah 5.800 dong, atau setara Rp3.800, dan paling mahal 12.000 dong, atau setara Rp7.900, dan bila pengiriman, ditambah ongkos angkut, plus keuntungan 15%, maka, harga beras Vietnam sampai di Indonesia, hanya ditambah 25%. Disinyalir, Dirut Bulog memberikan keterangan yang tidak benar, dan cenderung mencari keuntungan yang terlalu besar di sela-sela masyarakat yang lagi kesulitan, terutama petani nasional kita. Tentu ini sangat memberatkan masyarakat dan petani. Saya juga sangat prihatin dengan pernyataan Menteri Pertanian, yang bisa memaklumi harga beras tinggi di Indonesia, tanpa menganalisa penyebabnya, dan bahkan, menyarankan masyarakat mengkonsumsi sagu, sebagai pengganti beras. Padahal, Menteri Pertanian seharusnya malah mendorong peningkatan produksi beras nasional, untuk bisa bersaing dengan negara lain. Misalnya Vietnam, di mana Indonesia mempunyai lahan pertanian sebesar 70 juta hektar, dengan lahan panen padinya sebesar 10,41 juta hektar, tetapi, hanya menghasilkan beras nasional sekitar 31 juta ton per tahun, sedangkan, Vietnam yang hanya mempunyai lahan pertanian sebesar 7,2 juta hektar, menghasilkan produksi beras 44 juta ton per tahun. Dan Vietnam, bahkan bisa menjadi negara pengekspor beras nomor 2 terbesar dunia di tahun 2020. Tetapi, Indonesia tidak masuk dalam negara pengekspor beras terbesar di dunia, sampai dengan peringkat 10 besar dunia. Harusnya, Menteri Pertanian berusaha untuk mendengar keluhan petani, mulai dari sektor pengairan yang kesulitan air, walaupun di pinggir sungai atau waduk yang baru dibangun, kesulitan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi, dengan harga sangat mahal. Padahal, bahan baku untuk pupuk sangat berlimpah di Indonesia, kesulitan benih subsidi bahkan dihapus, dan harga mahal, kesulitan BBM subsidi, asuransi, hama tikus, wereng, dan lain-lain. Kesulitan mendapatkan kredit usaha, KUR, serta pemasaran produk petani sangat kurang mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian. Bila produksi wajar, dengan lahan panen padi 10,4 juta hektar, yang per hektarnya menghasilkan rata-rata 8 ton gaba, dan bisa panen 2 kali, serta keberpihakan pemerintah kepada petani cukup besar, maka harusnya bisa menghasilkan 166,4 juta ton gaba, atau setara dengan sekitar 90 juta ton beras, yang dihasilkan per tahunnya. Sehingga, dengan kebutuhan masyarakat Indonesia setahun,
yang hanya berkisar 20-30 juta ton, masih akan tersisa 60 juta ton beras, yang bisa kita ekspor ke negara lain, seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Tidak perlu lagi impor beras dari luar negeri, dan tentu, harga beras kita pun akan menjadi semakin murah, bila komponen biaya yang saat ini besar, ditanggung oleh para petani, bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga, beras di Indonesia tidak masuk dalam harga yang tertinggi di Asia Tenggara, yang saat ini, dari 10 tahun terakhir, beras di Indonesia adalah yang termahal di Asia Tenggara, menurut data World Bank.